Saat itu setelah menerima panggilan, oke guys, kasus yang akan kita bahas kali ini adalah tentang keluarga dengan kejam mengikat bahkan merantai ke-13 anaknya ini guys. Di dalam rumahnya selama bertahun-tahun. Bahkan saat itu ada anaknya yang berumur 2 tahun hingga 29 tahun guys. Nah, bagaimana ceritanya? Ayo kita bahas guys. Kejadian menyedihkan ini sudah dimulai pada 14 Januari 2018. Seorang remaja yang terdengar putus asa menelpon 911. Remaja berusia 17 tahun itu melaporkan bahwa dia melarikan diri dari orang tuanya, meninggalkan 12 saudara kandungnya yang disekap di rumahnya sendiri di Paris, California guys. Saat itu setelah menerima panggilan tersebut, tak lama kemudian polisi pun datang ke rumahnya guys dan mendobrak masuk. Mereka menemukan kenyataan mengejutkan. Remaja itu rupanya mengatakan yang sebenarnya guys. Bahkan yang lebih parah, 3 anak ditemukan dalam kondisi dirantai, dan yang lebih tak manusiawi lagi, 7 anak diantaranya telah mengalami penyekapan dan penyiksaan selama lebih 18 tahun. Semenjak itulah kasus skandal keluarga Turpin ini terkuak. Sekarang gua akan menjelaskan tentang siapa keluarga Turpin ini guys. Pasangan orang tua bejat itu guys bernama David Allen Turpin sang ayah dan Louise Ann Turpin sang ibu. David lahir pada 1961 dan pada usia 17 tahun guys. Ia pertama kali berjumpa dengan Louise. Kala itu Louise masih berusia 10 tahun guys. Sehingga ia harus menunggu 6 tahun kemudian hingga bisa menikah. David ternyata melangsungkan pernikahannya guys tanpa izin ayah Louise yang seorang pendeta bernama Wayne Robin, sehingga membuat mertuanya itu murka guys, ngamuk. David dan Louise akhirnya memutuskan kawin lari guys dan memutuskan kontak dengan semua keluarga mereka. Nah, si David ini sebenarnya memiliki karir cemerlang guys. Ia sebagai lulusan sarjana komputer dari kampus bergengsi yaitu Virginia Tech, sehingga ia mampu membeli beberapa rumah guys selama 30 tahunan menikah. Mereka dianugerahi 13 anak guys. Mereka sengaja tidak menggunakan alat kontrasepsi ataupun konsep keluarga mereka yang terlalu religius gitu guys. Namun ternyata memiliki anak sebanyak itu tidak dibarengi dengan kondisi hidup yang layak. Setelah menikah pada tahun 1986 hingga 2003, pasangan Turpin memiliki sebuah rumah, maksudnya kediaman di Texas guys. Karena faktor pekerjaan, mereka akhirnya memutuskan pindah ke California. Menurut informasi dari tetangga mereka di Texas guys, kondisi bekas rumah mereka itu cukup mencurigakan. Jadi banyak ditemukan kayak kotoran di halaman rumah, dan ada beberapa tali di kamar tidurnya guys, seolah-olah digunakan untuk mengikat seseorang di atas kasur itu. Dan tak hanya itu, bangkai kucing, anjing bergelimpangan di halaman rumahnya. Namun tetangga mereka sama sekali tidak berpikiran jauh guys dan tidak melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Ketika berada di kediaman mereka di California guys, sebenarnya tingkah keluarga mereka ini sudah mengundang kecurigaan tetangganya. Halaman rumah mereka pun tidak terawat dengan bagus guys, dan beberapa kali tetangga juga melihat anak-anak mereka disekap di rumah itu guys. Namun begitu melihat mereka, anak-anak itu seakan-akan tidak minta tolong guys. Mereka malah kayak ketakutan gitu, membeku gitulah pokoknya guys. Kecurigaan tetangga itu membuat pasangan Turpin hendak akan pindah gitu guys ke Oklahoma di negara Amerika terpencil gitu guys. Kayak mungkin dikit penduduknya gitu. Beruntung sebelum rencana itu berhasil dilakukan, ulah tak manusiawi keluarga Turpin sudah
duluan terbongkar. Bagaimana dengan kondisi anak-anak mereka guys? Jadi anak yang terkecil berjumlah 6 yang berusia antara 12 hingga 17 tahun guys. Sedangkan 7 sisa dianggap dewasa berusia antara 18 hingga 29 tahun. Namun perlu diingat, akibat terus dikurung dan tak pernah mengenyam bangku pendidikan, kondisi mental mereka amat kayak termental belakang gitu guys. Bukan berarti mereka tidak cerdas guys, namun mereka masih kayak bertingkah seolah anak-anak kayak gitu, dan juga memiliki pengetahuan yang minim gitu guys tentang dunia luar. Anak yang kala itu berhasil lolos yang berusia 17 tahun mengaku ia hanya sekolah hingga 1 SD sebelum akhirnya ia dikurung bersama saudara-saudaranya dan tak pernah sama sekali diizinkan keluar rumah lagi. Pasangan Turpin ternyata amat sangat kejam terhadap anak-anaknya guys. Jadi mereka kayak hanya diizinkan makan sekali sehari dan mandi hanya sekali dalam setahun. Jadi semua anak mereka itu mengalami malnutrisi sehingga anak-anak mereka yang sebenarnya sudah dewasa gitu guys terlihat seperti kayak anak-anak. Nah, anak tertua ini berusia 29 tahun guys dengan bobot 37 kg. Saking kurusnya guys, secara mental pun mereka masih seperti anak-anak itu. Bahkan mereka tak mengenal seperti siapa dokter dan polisi. Dari kesaksian anak-anak Malang ini guys, terkuak perilaku jahat bejat orang tua mereka ini, di mana orang tua ini memaksa anak-anaknya untuk memakan kue yang sudah jamuran gitu. Mereka juga tak segan berbuat kasar kepada anak-anaknya dengan memukul, mencekik, bahkan sampai merantai anak-anaknya apabila merasa anaknya ini bandel gitu guys. Pada malam dimana anak-anak keluarga Turpin terkuak oleh polisi, pasangan ini tertangkap basah merantai 3 anaknya, yakni 2 gadis berusia 11 tahun dan 14 tahun serta seorang anak laki-laki mereka yang berusia 22 tahun guys. Anak laki-laki ini dianggap paling nakal di keluarganya ini guys, sehingga ia dirantai selama 6 tahun. Bayangkan guys, 6 tahun. Tak hanya itu guys, selama bertahun-tahun mereka dibesarkan dengan kondisi memprihatinkan. Salah satu anak perempuan dari mereka mengaku sering terbangun di tengah malam guys dalam keadaan sesak napas karena mencium bau pengharum ruangan dan urin yang bertebaran di udara gitu guys. Saking takutnya mereka sama orang tuanya guys. Jadi anak-anak ini kayak berencana gitu selama 2 tahun untuk berhasil meloloskan diri. Sebenarnya ada 2 anak yang berhasil melarikan diri melalui jendela, namun salah satu dari mereka ini memutuskan kayak kembali gitu karena saking ketakutan gitu guys. Beruntung sang gadis satunya masih memiliki keberanian dan akhirnya berhasil menelpon 911 guys, dan kejahatan orang tuanya pun akhirnya terbongkar. Setelah kejahatan mereka terbongkar, tak perlu menunggu lama lagi guys, akhirnya mereka ditangkap polisi. Untuk menggambarkan betapa seriusnya kejahatan mereka ini guys, itu bisa dilihat dari besarnya jumlah jaminan yang harus mereka bayar. Jadi aturan pidana di Amerika itu sangat berbeda dengan negara kita guys, di Indonesia, dimana ketika kasus masih dalam proses pengadilan, tersangka bisa memilih membayar uang jaminan untuk bisa tetap bebas dan tidak menunggu dalam kurungan. Uang jaminan biasanya bervariasi guys, kayak jadi berdasar tingkat kejahatan kita aja. Semisal untuk kejahatan ringan, besarnya bisa mencapai hingga 10.000 US dollar, ya hampir 140 juta rupiah. Lalu untuk kejahatan yang lebih serius seperti pembunuhan misalnya guys, uang jaminan itu bisa mencapai 1 juta dolar atau sekitar 14 miliar. Nah, bisakah kalian menebak berapa uang jaminan yang harus dibayar oleh keluarga Turpin ini? Jadi pengadilan memvonis David dan Lori Turpin hukuman seumur hidup atau diganti dengan denda sebesar 12 juta US dollar atau setara dengan 167 miliar. Tentu ini membuktikan mereka dianggap amat sangat berbahaya dan tak bisa dibiarkan lolos ataupun menghirup udara segar sedikit pun. Ketika di pengadilan, pasangan Turpin ini didakwa dengan 13 dakwaan penyiksaan, 13 dakwaan penyekapan, dan 13
child abuse. Dan yang lebih menjijikkan lagi, sang ayah mendapat dakwaan pelecehan seksual terhadap anak perempuannya yang masih sekitar umur 14 tahun itu guys. Beruntung proses pengadilan ini dipercepat dengan adanya barang bukti yang tak terbantahkan, yakni jurnal yang dibuat oleh masing-masing anak selama mereka disekap. Jadi ternyata selama ini tanpa pengetahuan orang tua mereka ini, anak-anak mencurahkan isi hatinya dan penyiksaan yang mereka alami setiap hari dalam buku harian guys. Mereka menulis setiap kejadian yang dilakukan oleh orang tuanya itu guys, dimana orang tua mereka itu sering memukuli, bahkan menyuruh anak-anak mereka itu memakan kotoran dirinya sendiri guys. Selain itu, orang tua mereka juga sering menampar, memukul, dan melempar benda yang ada di sekitar mereka itu. Bahkan menurut wakil pengacara distrik Riverside, Louis dan David Turpin mencambuk anak-anaknya dengan ujung sabuk dan juga menggunakan kayu guys. Jadi apa penyebab David dan Louis Turpin ini sampai tega menyiksa anak-anak mereka sendiri? Ternyata guys, penyebab dari penyiksaan 13 anak mereka ini ada di masa lalu sang ibu yang amat sangat tragis. Menurut pengakuan adik Louis yang bernama Elizabeth Flores, ia mengaku bahwa dirinya, Louis, serta sepupunya yang perempuan bernama Patricia kerap mengalami penyiksaan seksual sejak dini oleh sang kakek mereka sendiri guys. Yang lebih bejat lagi guys, ternyata ini semua atas izin sang ibu mereka sendiri yang ternyata tega menjual kegadisan mereka kepada sang kakek dengan membiarkan memperkosa mereka dan mendapatkan imbalan uang. Perbuatan sang ibu yang menjijikkan ini mungkin menjadi trauma gitu guys untuk si Louis sendiri, menjadi kayak tak memiliki rasa keibuan yang mengayomi gitu. Yang lebih naas lagi, semenjak pengalaman traumatis itu, Louis menjadi terobsesi dengan kekerasan guys. Bahkan Elizabeth sering berkata, Louis sering menyiksa hewan-hewan dan membakar mereka hidup-hidup. Jadi menurut Elizabeth, ini menunjukkan kerusakan yang dialami jiwa Louis sudah semakin parah guys. Hingga pada tanggal 25 April 2019, David dan Louis Turpin ini, pasangan orang tua yang tega menyekap dan menyiksa buah hati mereka sendiri, akhirnya dijatuhkan hukuman seumur hidup guys. Mereka berdua dipisahkan di dua penjara berbeda sesuai dengan jenis kelamin mereka masing-masing. Keputusan ini ternyata disambut dengan baik guys oleh keluarga Turpin yang lain. Bahkan Elizabeth sebenarnya selama ini cemas dengan kondisi keponakannya mereka. Elizabeth ini tahu guys bahwa si Louis dan suaminya ini memiliki anak, namun anehnya itu dia tidak pernah diizinkan gitu untuk melihat ponakannya, apalagi mengunjungi mereka guys. Ini uniknya pada anniversary pernikahan mereka guys, pasangan Turpin sebenarnya mengadakan acara besar-besaran untuk merayakannya. Salah satu pengisi acara yang diundang bahkan berfoto guys dengan pasangan Turpin dan anak-anaknya. Pada saat itu ia melihat anak-anak keluarga Turpin dalam kondisi yang sedikit kurang normal dan kayak nggak terawat gitu guys. Yang ironisnya, anak-anak Turpin tak berusaha meminta tolong karena mereka saking ketakutan. Kesimpulan dari kasus ini guys, ada seperti peribahasa gini, segalak-galaknya induk macan takkan pernah memangsa anaknya sendiri. Terkadang trauma yang diterima seseorang dapat menyebabkan perubahan karakter yang sangat signifikan guys. Tapi sehancur apapun masa lalu kita, kalau bisa jangan meluapkan itu ke buah hati kita sendiri, karena anak kita adalah anugerah terbesar yang dititipkan Tuhan kepada kita. Jadi menurut kalian, hukuman yang divonis kepada David dan Louis Turpin setimpal nggak dengan perbuatan yang mereka lakukan guys? Komen ya di bawah ini. Thank you guys for watching this video. Jika suka di like, jika tidak suka dislike, jangan lupa di subscribe. See you next to video guys. Thank you.